Arya Nur Setio, Asia Sakinah, Asia Halila, Berdiola, hadir. Bintang, hadir. Daka, hadir. Fahri, Farid, Penita, sudah masuk. Kalika Fahira, Keimora, Muhammad Abdul Latif, Muhammad Aflah, Muhammad Raka, Muhammad Rizkian, Muhammad Zaidan, Naufal Juliansyah, Raden Raja, Rara, Sofia, Syahdan, Syahla, Pidik. Banyak ya hari ini yang tidak sekolah. Ada yang tahu temannya yang tidak sekolah apakah sakit, izin? Kebanyakan sakit. Kita doakan ya teman kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, agar semangat kita hari ini, kita berdiri dulu, berdiri. Kita akan bernyanyi lagu nasional Hari Merdeka. Ada 17 Agustus. Yuk semuanya berdiri, kita nyanyi lagu nasional Hari Merdeka. Semuanya tahu lagu 17 Agustus? Tahu. Yuk semuanya 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, tepuk tangan dong. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Dan pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat di halaman 183. Nah, kemarin masih ada yang ingat di pembelajaran 3 kita telah belajar apa? Yang minggu kemarin? Ya, Pancasila. Betul. Tentang nilai-nilai Pancasila. Terus faktor penjajahan bangsa. Nah, itu. Lahirnya Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, pembelajaran keempat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keragaman sosial budaya bangsa Indonesia serta bagaimana cara kita mengisi Hari Merdeka. Oke, sambil Bapak menyiapkan proyektor, di sini Bapak mempunyai bahan ajar berkelompok.
Bapak bagikan dulu bahan ajarnya per kelompok. Di sini ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Kalian di sini bisa dibaca terlebih dahulu. Di sini ada mengenai penjajahan di Indonesia. Dibaca bareng kelompok. Pertama kalian baca terlebih dahulu bareng-bareng kelompok. Di sana ada bacaan teks mengenai penjajahan di Indonesia. Di sini Bapak mempunyai sebuah video, kalian bisa lihat dulu sebelum mengerjakan LKPD. Di sini ada video tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan para pahlawan kita terdahulu sangat mengerikan ya. Mereka berani rela bertumpah darah demi kemerdekaan kita di Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat gak kenapa bangsa Barat, bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk apa? Mengambil rempah-rempah. Ada yang masih ingat semboyan 3G? Nah, 3G. Gold, gospel, dan glory. Gold artinya apa? Gold mencari kekayaan. Gospel? Apa? Satu orang. Gospel menyebarkan agama. Gold, gospel, glory. Satu lagi. Kejayaan, mencari kejayaan. Oke. Nah, jadi mereka bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk mengambil semboyan 3G tersebut seperti tadi. Nah, di Indonesia juga terdapat dua faktor internal dan eksternal mengapa bangsa kita itu dijajah. Oke, coba bisa dilihat di bahan ajar. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal? hasil pengerjaan tadi faktor internal dan eksternal dan mind map faktor penjajahan bangsa Indonesia. Coba dari kelompok 1.
semangat. Oke, tepuk diam. Duduk. Semangat ya. Nah, tadi kan kita telah mengetahui nih faktor internal dan faktor eksternal penjajahan dari bangsa Indonesia. Nah, terus bangsa Indonesia juga tidak tinggal diam. Para pahlawan kita terdahulu memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, jadilah bangsa kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sekarang setelah negara kita merdeka, hal positif apa yang harus kita lakukan setelah negara kita merdeka? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Hal positif yang harus kita lakukan setelah negara kita merdeka? Ada yang mau menjawab? Siapa? Ada yang tahu hal positif? Misalnya, ada yang tahu? Misalnya Bapak mempunyai sebuah foto. Oke kan, tadi hal positif salah satunya kita bisa menonton pertunjukan. Hal positif pertunjukan kesenian daerah. Ada yang tahu nggak ini pertunjukan apa? Reog Ponorogo dari mana asalnya? Dari Jawa Timur, dari Ponorogo. Nah, kita itu harus mencintai kesenian daerah kita karena tadi ada yang menyebutkan Reog Ponorogo sudah diklaim oleh Malaysia. Nah, apakah kita harus tinggal diam ketika kesenian kita diklaim oleh negara lain, sedangkan pahlawan kita terdahulu rela mati tumpah darah demi mempertahankan negara kita? Nah, jadi kita harus menyaksikan Reog Ponorogo agar tidak punah. Jadi generasi muda kita juga harus mencintai kesenian daerah kita. Oke, siap? Coba sekarang kalian diskusikan 3 hal kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Bareng kelompok. Coba dari kelompok 3, Bapak mau tanya 3 hal positif untuk mengisi kemerdekaan. Saja. Kan tadi menonton pertunjukan Reog. Ada nggak dari kelompok 3? Apakah ketika kita ingin mengisi kemerdekaan kita terus bermain PlayStation misalnya? Cuma kan hal negatif ya. Coba sekarang hal positif untuk mengisi kemerdekaan. Ada yang tahu? Dari sekian banyak orang, Cung, angkat tangan. Melestarikan budaya. Terus ada yang lagi? Tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Nah, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Misalnya kita dari Jawa Barat, kita kesenian dari Jawa Barat apa? Budaya dari Jawa Barat. Dari tari jaipong. Nah, kita terus membangga-banggakan tari jaipong, sedangkan kesenian dari daerah lain misalnya kita menjelek-jelekan. Nah, tidak boleh ya. Kita harus mencintai semua kesenian yang ada di Indonesia. Oke? Ya. Sekarang Bapak mempunyai video tentang keberagaman bangsa Indonesia. Kalian bisa dilihat ke depan dulu. Semuanya perhatikan.
bahasanya, namun tetap sama, yaitu dengan bahasa Indonesia. Kita itu di Indonesia, oke? Nah, coba sekarang kalian diskusikan keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Seperti tadi, berbeda bahasa. Coba kalian diskusikan dengan kelompok. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada, coba dilihat di LKPD-nya. Yang ini nih. Yang ini. Ya. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar kemerdekaan yang telah diraih tetap terjaga. Salah satu cara persatuan yang berkembang itu melestarikan kebudayaan. Dan tadi kita telah menyaksikan video yang ditayangkan. Nah, sekarang coba kalian buat sebuah acara untuk apa? Ini sebuah acara atau rancangan yang mendukung keberagaman sosial budaya. Misalnya nama acara, misalnya acara pertunjukan wayang. Penjelasan pertunjukan wayang ini sangat perlu untuk menjaga kesenian kita, kesenian Indonesia, agar pertunjukan wayang tidak luput oleh zaman, misalnya seperti itu. Coba kalian sekarang buat 3 nama acara yang akan kalian buat, ya, 3, dan juga penjelasannya. Dibacakan di bangku aja.